Akhir-akhir ini viral pernyataan dari Habib Ja'far mengenai makam-makam ulama, makam wali yang ternyata bisa menghidupi ribuan orang, termasuk para pelaku UMKM. Coba kita simak dulu videonya. Karena mereka yang kita tuduh mati nyatanya memberikan kehidupan bagi ribuan keluarga melalui UMKM di sekitar makam mereka. Nah, pernyataan seperti itu langsung juga mendapat tanggapan dari kaum seberang, kaum Wahaboy. Coba kita simak dulu bagaimana tanggapannya. Bapak Ja'far atau Bapak Hadar bukan cuma kuburan yang bisa memberikan kehidupan. Tempat-tempat hiburan malam, kafe-kafe, diskotik, klub-klub malam, itu juga memberikan kehidupan. Bukan cuma kuburan kalau begitu. Ini agak beda ini ya. Ini agak beda. Lawong ziarah wali kok disamakan dengan pergi ke diskotik. Ya, jadi manfaat dari makom wali kok disamakan dengan manfaatnya diskotik. Ini memang agak aneh ya. Jadi mendoakan para wali, mendoakan para ulama disamakan dengan maksiat. Orang-orang yang pergi ziarah makom wali, makom ulama, itu memang macam-macam tujuannya ya, macam-macam. Ada yang pengen mengingat mati, ada juga yang pengen mendoakan si mayit, ada juga yang pengen dapat barokah dari ulama, barokah ilmu loh ya, dari si ulama yang telah meninggal itu. Jadi jangan salah, mereka mengharapkan ilmu yang manfaat dari para ulama itu. Jadi jangan salah, barokah apa? Barokah ilmu. Karena apa? Semasa hidupnya para ulama yang telah meninggal itu, semasa hidupnya menebarkan banyak ilmu. Nah, para peziarah ini kemungkinan ada yang mengharapkan manfaat dari ilmu yang telah disampaikan para ulama itu. Barokah ilmunya. Jadi jangan disamakan tentang dua ini. Jangan disamakan antara pergi ziarah wali dengan pergi ke diskotik. Ini beda, meskipun dua-duanya ini sama-sama bisa bermanfaat dalam segi ekonomi, menumbuhkan ekonomi, tetapi jalurnya beda. Kalau ziarah wali itu jalurnya jalur kebaikan. Kalau ke diskotik itu jalurnya jalur maksiat. Nah, kalau yang dimaksud si Heri tadi adalah selain bisa menumbuhkan ekonomi, ternyata pernyataan Habib Ja'far ini juga mengandung kesyirikan. Coba kita simak dulu videonya. Ini yang diucapkan oleh Ja'far Al-Hadar ini mengenai orang mati yang memberikan kehidupan, salah besar, salah besar. Bahkan dia ini juga mengajarkan sesuatu yang bisa mengarah pada kesyirikan. Nah, dia mulai lagi nih, dia mulai lagi. Jadi ziarah makam wali arahnya kepada syirik. Jangan gitulah Bang, jangan gitu. Saya ini lebih seneng, bukan lebih seneng sih, lebih tenang, lebih santai kalau kamu itu mengatakan para ziarah wali itu karena mereka sedang banyak waktu longgar, mereka banyak nganggurnya, mungkin mereka banyak uangnya. Jadi jangan bilang kalau mereka ini syirik, jangan. Katakan yang biasa saja. Banyak uang lah mungkin, sedang nganggur mungkin, akhirnya mereka ziarah wali, ataupun mereka pengen mendoakan ulamanya. Gitu aja, jangan katakan mereka syirik ya, jangan katakan mereka syirik. Karena menghukumi syirik itu berat Bang akibatnya, berat. Karena mau bagaimanapun Nabi Muhammad ini pernah ziarah kubur, pernah ziarah ke Baqi. Nih, kita simak dulu videonya. Mergo neng hadis Muslim ini saya pastikan ini ada di hadis Muslim, hadis Sahih ngendikane terus akhirnya Kanjeng Nabi nyeritakno inna waha atani Jibril wa qala inna waha amaraka ya Muhammad anta tial baqi fatusallima alaihi. Aku ditekani Jibril, jarine Jibril, "Mat Allah ngutus kowe teka ning Baqi terus uluk salam terus ndongakno." Kabeh syurahul hadis, para penyarah hadis sepakat. Umpama donga mesti tok kok omah ora perlu ning kuburan, Nabi ora diutus marang kuburan. Jadi ulama ya ijma donga kok omah ya tok, kok musala tok, tapi kadang-kadang teko ning kuburan. Buktine Rasulullah niku ken teko teng Baqi. Ora kok mau cukup kirim donga kok omah. Nah, itu adalah penjelasan Gus Baha dan itu ada hadis sohehnya. Hadisnya soheh, hadisnya soheh bahwa dulu Kanjeng Nabi Muhammad itu juga pernah ziarah ke makam atau ke Baqi. Nah,
Sekarang umatnya meniru Nabi Muhammad. Lalu di mana, Her? Syiriknya itu di mana? Nggak cuma itu aja, Her. Nggak cuma itu aja. Para wanita ini juga diperbolehkan loh untuk ziarah ke kuburan. Boleh, diizinkan juga. Yang mengizinkan juga Nabi Muhammad. Jadi ada memang penjelasan tentang hal itu. Nih, kita simak penjelasannya. Andai kan semua perempuan itu haram ziarah, Nabi tidak akan menjawab pertanyaan Sayyidah Aisyah. Ya Rasulullah, kalau saya ziarah kubur itu baca apa? Serau latihan moco, wong haram. Tapi ternyata Nabi ngajari boleh Assalamualaikum ahla diyari mu'minin. Artinya Nabi membolehkan Sayyidah Aisyah ziarah, dan kita tahu Sayyidah Aisyah tentu perempuan. Nah, itu penjelasan dari Gus Bahak ya. Jadi inilah pentingnya ngaji, teman-teman. Inilah pentingnya ngaji. Agar apa? Agar kita wawasannya luas. Agar ilmu kita juga luas lagi. Lebih luas lagi. Bertambah wawasan, juga ilmunya semakin banyak. Akhirnya apa? Akhirnya bisa menahan kepada diri kita sendiri untuk tidak mudah mengkafirkan orang, tidak mudah mengatakan kesyirikan kepada orang, tidak mudah mengatakan bid'ah kepada orang. Tapi saran saya, kalau memang pengen ziarah kubur, ziarah wali terutama ya, itu jangan terus-terusan. Bukannya apa-apa, daripada nanti menimbulkan masalah. Contohnya apa? Ya seperti omongannya si Heri tadi itu. Jadi akhirnya nanti menimbulkan suatu opini yang juga akan mempengaruhi yang lainnya, bahwa ziarah wali itu syirik lah dan macam-macam. Ya pokoknya seperti perkataan Heri yang tadi lah. Dan nggak cuman masalah syiriknya dari perkataan si Heri tadi. Bukan hanya itu. Yang ditakutkan lagi, kalau kalian terus-terusan ziarah wali, takutnya muncul keinginan yang aneh-aneh. Contohnya seperti ini. Ana wong ziarah Wali Songo, gayane seneng Wali Songo iku hajate terdaftar kuatah. Terus Wali Songo dilibatno. Paham ya? Maksudnya duwe hajat kata, dekne sadar nek dongane ora aman, terus ngelibatno Wali Songo. Lah terus dekne ngomel-ngomel, "Mbah, tak parani tenan-tenan kok gak mandi, kowe ku sing ngel-ngel aku kepala bukan." Tapi gak saya di Momoro Gunung Kawi, paham ya? Nah, itu loh yang saya maksudkan tadi, seperti penjelasannya Gus Bahak berikut itu. Jadi apa? Takutnya kalau terus-terusan ziarah wali, kalau terus-terusan ziarah ke makam wali, itu takutnya itu malah nyeleneh. Kenapa? Ya kalau terus-terusan nanti malah lupa dengan tujuan awalnya, yang seharusnya mungkin mendoakan si mayit ataupun mungkin ngalap barokah ilmunya si mayit, tetapi tujuannya malah lain-lain lagi, malah kebanyakan hajat. Ya, tapi meskipun seperti itu masih lebih baik sih, kata Gus Bahak, masih lebih baik daripada pergi ke gunung ini, ke dukun ini untuk pesugihan. Tapi paling aman ya ziarahlah secukupnya saja. Biar apa? Biar tujuannya nanti tidak kemana-mana. Jadi inilah pentingnya ngaji, teman-teman, apalagi ngaji bersama Gus Bahak. Jadi ilmunya Gus Bahak ini memang sudah tinggi, levelnya sudah tinggi, tapi penyampaiannya bisa kita terima dengan baik. Dan pesan saya kepada semua penonton video ini, jangan sampai kita ini keterlaluan dalam menyikapi sesuatu, jangan sampai kita mengatakan syirik kepada orang yang ziarah wali. Katakan saja selain syirik, entah itu nganggur lah, entah itu kebanyakan uang lah. Tapi intinya jangan lagi katakan syirik. Karena apa? Karena mengatakan syirik itu berat akibatnya.